Hello and what's up Auto Junkies, and welcome back to Lakdius, dan kali ini kita akan membahas tentang 7 mobil klonengan atau tiruan atau jiplakan asal Tiongkok yang bikin geleng-geleng kepala. Tapi sebelum kita mulai, studi on road kita kali ini adalah Honda Jazz G8 RS, which is itu mobilku sendiri. Jadi para Auto Junkies yang belum sempat nonton fun review kita soal Honda Jazz RS, bisa klik di linknya di description box bawah, atau kita bakal cantumin juga di end screen nanti. Jadi Tanpa ngomong yang lain lagi, ayo kita lanjut. let's get started. Yang pertama adalah Shuanghuan CEO. Shuanghuan CEO mungkin terdengar familiar banget di kuping Auto Junkies karena ini adalah mobil yang salah satu menjadi pioneer atau menjadi salah satu mobil pertama yang terkenal sebagai mobil tiruan. Dan yang ditiru juga nggak tanggung-tanggung, yaitu BMW X5 alias the big daddy of luxury SUV pada masanya. Nah, mobilnya yang ditiru boleh keren, tapi mesin yang dia pakai actually cuman inline 4 yang menghasilkan 100 horsepower. Jadi bayangin 100 horsepower narik bodi segede X5. Ya, pasti underpowered banget ya. Walaupun mesinnya kecil, tapi ambisinya sangat besar karena Shuanghuan berencana untuk mengimport mobil ini ke Eropa alias ke tanah kelahiran BMW. Untungnya BMW berhasil ngecegah mobil ini dari dijual di Jerman. Jadi Bavaria aman. Untuk harga jual sendiri, lu bisa dapat satu Shuanghuan CEO sekitar nggak lebih dari 200 juta. Jadi satu X5 itu bisa kebeli sekitar 5 Shuanghuan CEO. Yang kedua adalah Li Fan 320. Li Fan 320 adalah sebuah city car imut retro yang lampunya bulat dan bodinya two-tone. Mirip apa ya? Ya udah jelas lah, mirip Mini Cooper. Well, walaupun parasnya kayak Mini Cooper yang meleleh, tapi actually mesinnya dia sangat kecil. Dia menghasilkan 87 horsepower saja dan bannya juga agak undersize. Jadi jangan harap go-kart feeling yang ada di Mini Cooper ada di Li Fan 320. Tapi ada yang misterius juga di sini. Karena dari awalnya Li Fan 30 itu udah di-launch sebagai city car 5 door. Jadi karena Mini Cooper 5 door baru di-launch nggak lama kemarin-kemarin, jangan-jangan Mini Cooper 5 door ngikutin Li Fan 320. Untuk soal harga sendiri, dia cukup murah meriah karena harganya dibanderol 90 juta saja. Jadi satu Mini Cooper bisa beli sekitar 6 Li Fan 320. Cuan. Yang ketiga adalah Lanwin X7. Well, nggak bisa dipungkiri kalau kesuksesan Land Rover pada saat menjual Range Rover itu sangat fenomenal. Cuman kayaknya ada yang pengen ikut-ikutan gigit pie kesuksesan itu. Apalagi kalau bukan Lanwin X7. Pernah juga kita bahas pada saat fun review Range Rover Evoque. Lanwin X7 sebenarnya kalau dari eksterior itu bisa dibilang mirip banget sama Range Rover Evoque. Apalagi kalau warna putih. Untungnya pas launching dia pakai warna hijau yang agak noraks gitu. Jadi bedanya itu gampang. Secara spek sebenarnya mobil ini not bad banget. Mesinnya sendiri 2000 cc turbo yang pakai 8 speed otomatis juga. Secara spek juga lumayan mumpuni gitu. Cuman yang bikin kita agak sebel itu actually dealernya Lanwin di Tiongkok itu ngejual Evoque kit untuk conversion, alias kalau lu beli Lanwin X7, lu bisa beli kit yang isinya itu grill tiruan dari Range Rover sama badge Land Rover. Jadi pas keluar itu udah kayak Range Rover semua tulisannya gitu. Itu kayak why gitu kan. Harganya juga lumayan ekonomis, 220 juta saja. Jadi satu Evoque itu bisa beli sekitar 4 sampai 5 Lanwin X7. Gimana? Tertarik nggak? Yang keempat adalah Chery QQ. Well, gue yakin banget Auto Junkies pasti udah nggak asing lagi sama mobil yang satu ini. Ya, Chery QQ udah pernah dijual di sini dan sempat sukses jadi mobil kontroversial karena mobilnya tuh murah banget. Dulu mobilnya tuh lebih murah dari LCGC bahkan kan, itu laris gitu. Well, mobil ini kalau lu pada tahu karena ini mobilnya salah satu klonengan dari mobil yang dulu juga dijual di sini, cuman nggak terlalu banyak, yaitu Chevrolet Spark atau Daewoo Matiz. Dua-duanya pernah ada di sini. Saking plug-plugnya itu klonengan. Actually kalau lu punya Chevrolet Spark dan lu punya Chery QQ lu ketabrak, lu bisa ambil pintu dari Chevrolet Spark terus dipasang di Chery QQ, plug and play, nggak perlu ubah apa-apa. Gitu kan. Kayak
Keren banget gitu kalau sampai parts interchangeable kan. Dan harganya juga ekonomis, 70 juta aja. Jadi satu Spark bisa dapat 2 Cherry QQ. Buy one get one. Yang kelima adalah Suzhou Eagle Carry. Namanya emang agak eksentrik dan agak geje gitu. Tapi Suzhou Eagle Carry ini actually adalah sports car listrik yang tampangnya tuh depan dan belakangnya tuh kayak campur aduk gitu. Karena kalau dilihat secara frontal dari depan, mungkin ada yang komen, oh ini adalah Ferrari. Tapi kalau dilihat frontal dari belakang, pasti semua orang setuju, oh ini adalah Porsche. Waktu 0 sampai 100 km per jamnya juga nggak terlalu buruk ya. Klaimnya sih 4,8 detik, which is itu udah supercar territory, jadi not bad. Nggak tahu sih bener apa enggak ya. Terus selain Note 260-nya itu nggak ada yang lain bisa banggain karena secara tampang ya gado-gado. Harganya juga 850 juta, jadi well sebenarnya murah untuk ukuran mobil sport, tapi nggak murah untuk ukuran mobil. Jadi kalau lu nabung dan sabar dikit, lu actually bisa dapat Cayman second. Sabar ya. Nomor 6 adalah Zotye SR9. Bisa dibilang salah satu kelonengan paling fresh saat video ini dibuat karena mobil yang dikeloneng juga masih lumayan fresh, yaitu Porsche Macan. Zotye SR9 ini actually lagi-lagi kalau dari bentuk, luar, dan dalam itu mirip banget sama Macan. Cuman beda di detail-detail kecil kayak headlamp, tail lamp, penempatan plat nomor. Interiornya aja bahkan Porsche Macan punya head unit itu kalah gede dibanding Zotye SR9. Jadi nice job buat Zotye gitu ya. Head unit lebih gede. Tapi walau begitu ya, dan dari segi mesin sendiri dia actually sangat impressive karena mesinnya 2000 cc turbocharge yang menghasilkan 190 HP yang di-pair ke transmission dual clutch 6 percepatan. Gue bingung ya, mobil udah bisa dengan teknologi yang sekeren itu kenapa nggak punya desainnya original gitu, kenapa harus ngopi. Dan yang lebih kocak lagi, pelek yang dia pakai adalah pelek kepunyaan M6 Grand Coupe. Tiruannya of course, just why China, why I don't understand gitu ya, why. Harganya sendiri juga cukup ekonomis, 180 juta aja udah dapat mobil yang mirip kayak Porsche Macan. Satu Macan bisa dapat 5 Zotye SR9. Dan kalau lu ganti batch jadi Porsche, lu akan langsung kelihatan kaya gitu dengan harga yang di sini lu setara kayak beli Yaris Acres. Dan yang terakhir adalah Geely GE. Well, bisa dibilang ini adalah salah satu kelonengan paling ofensif yang pernah keluar dari negeri Tiongkok. Karena dulu pernah ada pepatah yang bilang kalau lu pengen ngejiplak sesuatu, maka jiplaklah dari yang terbaik gitu ya. Dan itulah yang dilakukan Geely, karena Geely GE ini adalah tidak lain tiruan dari Rolls-Royce Phantom. Iya betul, lu nggak salah dengar. Rolls-Royce Phantom, bentuknya kotak, depannya grillnya khas banget kayak Rolls-Royce. Cuman kepunyaan Geely ini lebih mirip kayak tong sampah gitu ya, grillnya kayak tong sampah yang dipotong gitu. Tapi nonetheless, lo akan terlihat kaya kalau naik di mobil. Mesinnya sendiri 2400 cc yang kalau dibanding sama mesin Rolls-Royce yang asli itu jauh banget ya dari segi power dan segi kehalusan. Cuman dia ada yang unik. Konfigurasi kursi belakangnya dia cuma satu orang. Iya, satu. Jadi kursi belakangnya cuma duduk di tengah sendirian. Mungkin Geely udah research kalau kebanyakan businessman di Tiongkok itu jomblo. Jadi makanya duduknya sendirian di tengah, nggak punya teman. Tapi at least bagian atapnya sendiri udah dibikin kayak Rolls-Royce. Jadi ada Starry Night alias lampu-lampu yang mirip bintang. Jadi kalau lo jomblo duduk di belakang sendirian, lo bisa menatap bintang-bintang palsu di atas mobil, sepalsu mobilnya. Untuk harga sendiri juga luar biasa murah. Lebih murah daripada Suzhou Eagle Carry tadi, karena satu Geely GE itu harganya sekitar 400 jutaan aja. Dengan 400 juta lo bisa punya mobil yang bikin lo kelihatan kayak super jutawan, super millionaire gitu ya. Jadi bagi lo yang agak desperate pengen naik kelas, lo bisa beli mobil ini. Tapi kalau lo mampu beli satu Rolls Royce, lo actually mampu untuk bikin armada taksi yang isinya Geely GE semua. Good. Nah, jadi itu tadi 7 mobil kelonengan dari China yang bikin facepalm.
Nah, kalau seandainya Auto Junkies tahu ada yang kita miss, misalnya ada mobil yang absurd lainnya, kalian boleh komen di bawah atau kalian boleh kirim langsung ke kami karena Kita akan baca. tiap komen pasti kita baca. Nah, kalau Auto Junkies senang juga ngeliat kita bikin video-video informatif kayak gini, kalian bisa kasih jempol ke atas, itu tandanya kalian demen dan mungkin kita akan bikin part 2 atau bahkan part 3 dari video ini. Dan sekian untuk Luck News kali ini. Jika kalian mau melihat kita membuat konten-konten menarik lainnya, subscribe kita di Lucknuts Auto Junkie. Iya, dan kalau kalian mau kepoin Instagram kita juga boleh di lucknuts_aj dan Facebook kita di lucknuts.aj. Jangan lupa kasih jempol ke atas kalau kalian senang karena kita jadi tahu ya kalau kalian senang kita akan bikin konten-konten kayak gini yang berikutnya. Dan pencet bell untuk notif-notif dari kita Iya, untuk betul. video-video yang barunya. Yo, betul banget. Sekian dari kita, drive safe. And Godspeed.